Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Nurfadilah dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode dalam linguistik dan manfaat linguistik. Sebelum masuk ke metode linguistik, kita perlu tahu apa yang dimaksud dengan metode dan metode linguistik. Jadi metode adalah cara atau prosedur yang ditempuh untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Metode linguistik adalah pengumpulan data disertai cara atau tekniknya dalam suatu kajian kebahasaan. Dan metode linguistik ini dilakukan biasanya oleh para peneliti bahasa. Pada slide sudah tersedia metode dalam sosiolinguistik. Jadi, sosiolinguistik adalah penelitian hubungan antara bahasa dengan faktor-faktor sosial di dalam suatu masyarakat. Metode sosiolinguistik dipakai untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk bahasa serta unsur-unsur dengan notasi tanda-tanda fonemik dan fonetik. Fonetik adalah bagian ilmu dalam linguistik yang mempelajari atau menyelidiki bunyi bahasa yang diproduksi oleh manusia tanpa memperhatikan makna kata. Selanjutnya adalah fonemik. Fonemik adalah kajian atau analisis bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya sebagai pembeda makna. Nah, jadi ada dua metode penyediaan data dalam metode penelitian sosial linguistik, yaitu observasi dan wawancara. Metode observasi yaitu pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara langsung ke lokasi untuk mengetahui keadaan yang terjadi atau disebut dengan metode simak. Yang kedua yaitu ada metode wawancara, yaitu teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan atau sering disebut dengan metode cakap. Selanjutnya adalah manfaat linguistik. Linguistik banyak sekali memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Contohnya adalah bagi seorang linguis atau pakar bahasa. Mereka tentu akan sangat terbantu dengan adanya linguistik untuk menyelesaikan dan melaksanakan tugas mereka sebagai ahli bahasa. Yang kedua itu adalah bagi peneliti atau kritikus dan peminat sastra linguistik. Mereka akan terbantu dalam memahami karya-karya sastra dengan lebih baik. Setelah itu ada bagi guru, terutama pada guru bahasa. Pengetahuan linguistik sangat membantu dalam menjelaskan apa itu frasa, klausa, dan subdisiplin seperti fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, leksikologi, sampai dengan pengetahuan mengenai hubungan bahasa dengan kemasyarakatan. Bagaimana mungkin seorang guru bahasa dapat melatih keterampilan berbahasa kalau tidak bisa menguasai fonologi, dan bagaimana mereka dapat melatih keterampilan menulis atau mengarang kalau mereka tidak menguasai ejaan? Maka guru harus memahami linguistik. Selain itu, linguistik juga bermanfaat bagi penerjemah, seperti penerjemah dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia ataupun bahasa lain. Dan juga bagi penyusun kamus harus mengetahui semua aspek linguistik, karena mereka oleh pengetahuan linguistik itu akan memberikan manfaat dalam menyelesaikan tugasnya untuk bisa menyusun kamus dengan baik dan benar. Setelah itu juga berguna bagi penyusun buku pelajaran atau buku teks. Pengetahuan linguistik ini akan memberi tuntunan bagi penyusun teks dalam menyusun kalimat yang tepat, memilih kosakata yang sesuai dengan jenjang usia pembaca dari buku teks yang mereka karang ataupun buku teks yang mereka ciptakan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.